di sana. Udah 1 tahun saya pulang ke sini. Pulang ke sini tuh saya bilang sama yang jagain ininya lokasi, saya mau ke ngelihat anak saya dulu, saya bilang kan di sini. ya lokasi. Iya katanya. Nah, kurang lebih saya bilang kalau enggak sebulan 2 bulan. Itu tiba-tiba Pak, pas saya mau pulang ke sana, itu lokasi udah diambil alih orang. Semuanya udah dioperkan ke orang. Sama pihak keluarga dari almarhum ibu saya. Itu mereka ambil tanpa pengetahuan saya. Gitu. Mungkin jadi beban pikiran saya gimana itunya. Ada beban ya. Beban di ini saya juga nggak selesai. Pikiran nggak klop Pak. Bangun 4:30 nggak ini mau bangun nggak bisa. Nggak bisa saya diamin 1/2 jam. Kata istri jangan panik, katanya istighfar. Udah saya duduk, saya dibantu duduk sama dia. Ada 1/2 jam, pas banget 1/2 jam, normal Pak, normal semua. Alhamdulillah. Iya. Nggak lama dari itu 3 hari aktivitas. Saya nganter istri ke rumah sakit kerja. Iya. Pas mau nyampe di depan dari geria itu, kok motor lari ke kiri. Kiri terus. Iya. Berhenti saya kan. Tapi ngegas bisa Pak. Tapi dia lari ke kiri. Saya bilang sama istri nggak beres ini, kenapa ya? Saya bilang, apa motornya nggak beres, bukannya apa saya bilang gitu kan. Udah 3 hari itu Pak, dari kejadian hari pertama. Terus sorenya saya jemput dia, saya bilang saya nggak kuat jemput kamu, saya bilang. Saya mau ke dokter, saya bilang. Jam 4 itu saya ke dokter, ke rumah sakit Pak. Pasti sendiri masuk rumah sakit yang di sini. Kartika Husada. Iya, yang depan sini Pak dekat. Uni Medikal apa Kartika Husada? Uni Medikal. Uni Medikal ya. Sampai di situ saya bilang sama satpamnya, Pak, saya mau berobat. Saya bilang saya udah nggak tahan, tolong saya. Turun dari motor, duduk kursi roda, langsung dibawa ke UGD. Yang dirasain apa saya ceritain sama dokter. Kata dokternya, Bapak aturannya katanya dari hari pertama yang kena gejala separuh itu langsung observasi. Katanya biar enggak ke ini larut. Ya, kita kan nggak tahu. Iya betul. Iya betul. Ya udah. Kita ini katanya pertama masuk di situ ini Pak, apa namanya? Enggak, pas mau pulangnya yang nggak bisa jalan, nggak bisa. Iya, pas mau pulang. Saya bilang kalau ini kok saya bisa jalan, saya bilang kan. Baru dikasih tahu dokter, Bapak jangan berhati-hati, Bapak gini katanya ada lasik di kepala bagian kiri, katanya gitu kan. Tapi katanya mudah-mudahan nggak begitu parah, jangan sampai kena stroke kedua dan ketiga, katanya gitu kan. Itu dia makan stroke pertama berarti yang kemarin. Pertama dia bilang begitu, alhamdulillah stroke kedua ketiganya nggak ini kan nggak ada. Kemarin juga kontrol terakhir ke Primaya Bekasi, ini ronsen semua torak
ini tuh udah ada Pak. Perkembangan ini tuh udah ada. Iya, iya, iya. Nah, cuman struktur apa Iya. ototnya ini sama saraf belum ini, Belum connect. belum connect. Iya. Jadi mesti latihan terus. Iya. Latihan gitu kan. Ya latihan ya udah latihan. Ya namanya kita kan ikhtiar ya Pak ya. Iya. Namanya ikhtiar. Kalau boleh saya nanya dan nggak keberatan begini Pak. Ya ini bukan apa ya, dari dulu kecil misalkan. Pernah nggak Bapak diajak temen kayak atau sengaja kayak gitu untuk mencintai barang-barang bangsa yang kodam gitu. Bapak pernah? Apakah itu diajak teman, apakah dikasih, apakah Dulu pernah Pak. Hmm. Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Sampai Kuantan ya. Tapi udah saya buang. Buangnya seperti apa Pak? Ya saya buang begitu aja gitu. Hmm. Iya, iya. Waktu dapat itu ceritanya mendapatinya itu seperti apa? Apa dikasih begitu saja? Apakah ada Dikasih begitu aja. Berupa kayak kepompong. Tapi di giniin ini Pak. Bunyi. Itu. Iya, iya, iya. Tapi sebelum stroke ya? Iya, itu masih kerja. Tapi itu udah nggak tahu kenapa. Ini udah kedua loh Pak yang nanya begitu. Bapak loh. Ya, itu harus tahu ininya Pak. Nah, Iya. saya selalu ingat-ingat. Iya, itu. Tapi belum ketemu sama Iya, ini mau nyari solusinya berarti. Mudah-mudahan ada solusinya sama Bapak ini. Apa namanya? Walaupun barangnya nggak ketemu, wujudnya nggak ketemu, mungkin ruhnya kan karena Bapak dikasih mau kan. Itu. Ya ini nggak nuduh ya. Boleh jadi ngikut Bapak kan gitu. Nah, itu Pak. Jadi bukan masalah fisiknya. Masya Allah. Nah di situ itu kan energi Pak. Kalau secara medis itu kan energi. Dan tubuh kita sepanjang masih mampu mengimbangi energi itu, kita kuat aja. Tapi di saat tubuh kita sudah tidak lagi sanggup untuk mengimbangi energi itu yang saya temuin kebanyakan terjadi seperti ini. Kita kan orang awam ya. Iya. Nah, seperti itu. Pak. Karena yang begini kadang-kadang itu dari orang tua yang sudah nggak ada dititipkan. Bahkan yang namanya MOU dengan Kodam itu sampai 200 tahun kan ditungguin Pak. Kalau sebelum putus Pak, sampai 7 turunan. Makanya kalau orang bilang sampai 7 turunan, nah gitu ya. Saya dikasih sebelum Bapak meninggal ya Pak. Iya. Ada kira-kira tombak segini. Ya sejengkal lah. Iya. Dia sama ini. Itu pemberiannya ibunya bapak, ibunya ibu bapak lagi. Turunan. Saya tinggal ke sini. Nah kemarin waktu keponakan pulang, saya bilang coba tolong dilihat. Nggak ada Pak. Barangnya nggak ada, tapi tongkatnya ada. Gitu. Nggak tahu siapa yang ngambil. Stop. Gitu. Sarungnya ada Pak. Iya. Ini nggak ada. Nah ini Pak ada, kalau biasanya saya nanganin begini ada solusi begini Pak. Jadi masalah barang itu ada atau enggak ada. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa Pak, saya cuma bisa ikhtiar ya. Pakai yang namanya firman Allah gitu ya. Di situ ada firman Tuhan gitu, firman Allah yang maknanya itu jika kamu menemui urusan yang urgent, yang berat gitu kan, maka lakukanlah kisos, memutus perkara gitu. Memutus perkara. Jadi kalau di Qurannya itu alladzina amanu kutiba alaikumul kisos, wajibkan untuk orang-orang beriman untuk mengkisos dirinya. Kisos itu memutus perkara, begitu ya, memutus perkara itu.
Perkaranya apa ya? Barangkali tadi yang dimaksud itu bersemayam di tubuh Bapak itu kan supaya diputus kan gitu ya. Nah, ya seperti itu Pak. Jadi nah untuk memutus itu disimboliskan kita nyontek Nabi Ibrahim tatkala dia memotong anaknya kemudian diganti dengan domba. Nah, begitu ya. Nah, jadi simpel bahasanya itu syukuran potong kambing kalau biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi ini ya ini nantilah berikutnya setelah kita terapi, setelah apa nanti harus paham dulu. Karena di sini Bapak harus paham dulu bunyi doanya juga. Begitu. Jadi ada pernyataan Allah Suma arusnal kita baladina min astafaina min ibadina wa minhum zalimun di nafsihi wa minhum tasidun wa minhum sabiqu bil khairati biidznillah dari kawal fadlul kafir. Artinya gini. Ini Al-Qur'an ini dulu diwariskan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian aku wariskan kepadamu. Makanya kan suka orang bilang ya, kamu kan orang beriman mendapat warisan gitu kan, dunia itu ya. Nah, diwariskan doa itu. Nah, nanti kalau Bapak berkenan ke depannya dan nanti melalui suatu pemahaman dulu, nanti akan saya wariskan suatu doa itu ya. Nah, kalau doa itu Bapak paham dan berlanjut kepada syukuran tadi, ya monggo, ya kan? Itu namanya juga ikhtiar ini ya. Iya. Karena yang begini Pak biasanya ini bukan nakut-nakutin, seperti orang nyari pesugihan misalkan. Pasti 7 turunan dites ya. Anaknya kena lagi. Kena lagi. Karena belum diputus. Dulu bapak kamu begini. Kan begitu. Terus 7 turunan gitu. Anak cucu cicit ya terus. Kira seperti itu Pak. Ini yang biasa saya lakukan lah ya. Ini namanya juga usaha Pak ya. Ya mudah-mudahan di saat kita nanti pulang dalam kondisi sudah bersih. Amin. Kan begitu. Amin. Tatkala diputus perkaranya kan jadi bersih Pak. Iya. Nah, kira-kira seperti itu prolognya. Sekarang kita urut aja dulu. Oke. Bismillah. Kalau bisa terlentang Bapak terlentang. Ngarep kemari ya ke sini. Sana aja nggak apa-apa. Sana aja nggak apa-apa. Biar nggak nyuntek gitu ya. Iya. Copot Pak juga. Nanti Pak. Kaki dulu ini mau saya ambil dari kaki. Ini yang belum bisa begini Pak. Iya. Masih kaku ya. Kalau secara hakikat, kalau kanan ini urusan dunia, kalau kiri urusan Tuhan. Mungkin Bapak terlalu berat mikirin yang tadi rusak itu. Luar Benar biasa. Pak ya? Iya Pak. Oh jadi di Sumatera pula ada tombak-tombak kayak gitu ya? Ada Pak. Badik apa sih kalau ke Lampung aja badik. Bukan. Tombak. Tombak ini mah ya. Jadi kerjasama sama Kodam itu awalnya sih seneng-seneng aja waktu muda. Tapi umur 45 ke sana biasanya gempor. Dan itu kadang kita nggak sengaja ya tadi dari orang tua kita, dari teman kayak dari tiba-tiba kita dikasih kayak itu bagaimana? Gitu kan? Yang pertama itu Pak Ustadz Sukabumi. Beneran main waktu saya dia di Bogor. Oh, gitu. Saya di rumah kakaknya. Pasti nanyanya sama bapak. Oh gitu sama. Ada nggak katanya barang yang disayang atau barang yang Saya itu tukang rampas barang gitu. Kadang-kadang dapat sekarung Pak.
kalau membawa doa yang saya bawa ini harus dibuang semua itu, Pak. Harus dibuang semua karena yang namanya syahadat itu tidak bisa dicampur adukan dengan dengan itu yang begitu-begitu. Kalau masih meyakini itu ya harus ikhlas membuangnya. iya. Harus ikhlaskan membuang. Nah, kalau kita pengen ini sehat walafiat. Sebenarnya bukan dibuang ya, itu dimuliakan justru. Iya, dimuliakan ya. Karena diserahkan sama yang punya. Betul. Bukan dibuang, kalau dibuang diserahkan pada Yes. yang punya. Iya. Betul. Begitu. Makanya kadang-kadang malah nyari saya, Pak, kalau ada orang dapat dari Banten, dapat dari Kudus, dapat dari mana gitu, ada 3. Saya bahasanya kan boleh saya sempurnakan ini, serahkan kepada yang punya. Dia tidak boleh. Wah, ini hidup mati saya loh begitu. Lah, malamnya nyari saya, Pak, barang itu. Ke rumah. Nyariin saya. Serem ya. Saya yang bilang dapat itu tadi Pak, yang betul tadi sampai mandi di Sumur. sampai nyelam Pak. Yo. Di Sumur Kasunyatan, Banten. Iya. Sumur Kasunyatan kan, Bapak pernah nyemplung belum? Belum. Cuman banyak dengar sering. Coba ke sana juga belum pernah. Itu sumurnya tetek. Cetek. Tapi kalau kita niat kita nggak benar, nggak nyampe benar. Udah Banten pernah ke sana? Gila nyebur Pak. Waduh, udah Biasanya. luar biasa. Jauh juga, luas juga Banten. Udah. Saya aja pribumi belum pernah ke sana. Luar biasa Banten ini. Saya yang dari Banten belum pernah nyebur ke Sumur 7 ini. Masya Allah, luar biasa Pak Anton. Luas pengalamannya ya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Anton sehat kembali ya Pak ya. Niat bismillah. Ini mah ikhtiar aja. Iya. Allah angkat penyakitnya. Insyaallah. Wasilah ikhtiar. Dulu kerja apa Pak sebelumnya Pak? Tadi belum. Kalau sebelum sudah pasir buka usaha itu di dunia malam. Oh. Hmm. Iya. Bar itu ya. Dari 97. 97 ya. Iya dari ya. Ya, boleh Pak, ceritakan semua boleh. Kurang lebih jalan 5 tahun. Oh gitu ya. Ada itu nggak benar.
Jadi itu hal yang lumrah sebenarnya dalam kehidupan memang. Tradisi. Lumrah. Nah ternyata Kayaknya mendunia ya Pak. Mendunia. Mendunia ya. Jangan dikira orang luar negeri nggak tahu Pak ya. Itu orang tua ini malah lebih kusuk Pak. Kedepin kayak gitu ya. Nah maka sekarang jadinya ya HP. Nah itu. Iya. Seperti itu. Itu ini banget Pak. Oh, pabrik juga banyak nggak Pak? Ya. Banyak ya. Pabrik. Orang-orang pabrik. Pabrik itu malah besar-besaran Pak kalau kayak gitu. Makanya kalau pabrik baru itu suka kesurupan 1.000 orang. Iya benar, kesurupan massal ya. Iya. Tahunya banyak sesuatunya ya. Walah itu memang begitu. Benar-benar. Saya baru tahu sekarang. Dulu waktu saya di kontainer itu nganterin ke Cibitung, itu pabrik sepatu itu massal Pak, ratusan. Seru Pak. Masya Allah kata saya. Itu padahal satu orang aja cukup ya di itunya ya. Apa gimana itu? Ya kuncinya. Kuncinya ya. Iya. Bisa semua begitu. Makanya sebulan yang lalu, bulan 12 itu, kontrol ke dokter. Ditanyain kan digelitikin di kaki kan. Saya tarik, terus ini dipencet, saya tarik. Kok ini katanya ada ini, dia reaksinya Pak, ada rasanya. Uratnya bagus ininya. Tapi kok ini katanya belum ada daya gerak gitu loh Pak. Iya. Seminggu sekali kemarin terapi. Iya. Terus bulan ini saya bilang udah dulu lah.
Coba ke sana sih. Itu dari sana tadi. Toto. Ya, sehat Bapak ya. Alhamdulillah, rabbil alamin.